Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 3? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu semangat dalam mengikuti pelajaran. Perkenalkan, Ibu Siti Mutima. Kita akan belajar tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya, pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik anak-anak ibu, sekarang anak-anak ibu sudah melihat ada sebuah gambar yang ada pada layar. Adakah yang tahu apa gambar itu? Ya, betul sekali. Itu adalah denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Denah juga bisa dikatakan bagian kecil dari peta. Fungsi denah hampir sama dengan peta, mempermudah untuk mengetahui dan menemukan suatu lokasi. Nah, untuk belajar denah kita juga akan belajar tentang arah mata angin. Arah mata angin berfungsi untuk menentukan arah pada denah lokasi. Arah mata angin ada 8, yaitu timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Nah, untuk anak-anak ibu agar kita mudah menghafal 8 arah mata angin, kita bisa menyanyikan sebuah lagu. Anak-anak ibu bisa ikuti ibu ya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, mudah bukan anak-anak ibu lagunya? Anak-anak ibu bisa mengulang-ulang lagu itu. Insya Allah nanti anak-anak ibu juga akan hafal dengan sendirinya 8 arah mata angin. Nah, kita sekarang kembali lagi yuk pada denah. Kita coba cari informasi yang ada pada denah berikut. Dari denah berikut kita bisa mengetahui bahwa letak lapangan berada di sebelah barat SD Brilian Jaya. Coba ibu mau tanya kepada anak-anak ibu, adakah yang tahu di mana letak kolam renang? Ya, betul. Letak kolam renang adalah di sebelah utara balai desa. Nah, kalau letak masjid, ada yang tahu nggak ya? Di mana letak masjid? Betul sekali, letak masjid adalah di sebelah tenggara dari Taman Kejora. Belajar tentang arah mata angin, Noval juga mencatat rumah warga di sekitarnya berdasarkan arah mata angin. Data yang dikumpulkan Noval adalah sebagai berikut. Rumah warga yang menghadap ke utara sebanyak 5, rumah yang menghadap ke selatan ada 7, rumah yang menghadap ke timur ada 10, dan yang menghadap ke barat 3. Dari data yang terkumpul, kita bisa membuat sebuah diagram gambar sebagai berikut. Ini adalah diagram gambar dari hasil pengumpulan data yang sudah kita tulis dalam bentuk tabel yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, pada diagram gambar ini ada 3 buah keterangan. Yang pertama ada judul di situ, banyak rumah warga. Kemudian ada garis horizontal, itu menunjukkan arah mata angin. Jadi di situ ada keterangan utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian pada garis vertikal menunjukkan jumlah rumah. Jadi dari diagram gambar ini bisa kita ketahui atau mendapatkan informasi bahwa banyak rumah warga yang menghadap ke utara berjumlah 5. Kemudian rumah warga yang menghadap ke selatan berjumlah 7, rumah yang menghadap timur ada 10, dan rumah yang menghadap barat ada 3. Berbicara tentang rumah, ibu memiliki sebuah benda yang bentuknya seperti rumah. Anak ibu bisa lihat pada gambar. Nah, siapa yang pernah melihat gambar ini? Atau mungkin pernah melihat secara langsung benda tersebut? Ya, ini adalah miniatur dari rumah. Miniatur dari sebuah benda kita bisa menyebutnya dengan maket.
Jadi maket adalah miniatur rancangan yang dibuat dengan skala tertentu. Jadi anak ibu bisa membuat sebuah benda yang seperti bentuk aslinya namun dengan ukuran yang lebih kecil. Seperti pelajaran kita pagi hari ini, kita akan belajar tentang cara membuat maket. Sebelum kita membuat maket, kita harus mempersiapkan beberapa alat dan bahan seperti berikut. Nah, ada kertas di sini, kertas terdiri dari 3. Ada kertas manila, origami, dan juga kardus. Kertas manila akan kita gunakan untuk membuat maket atau miniatur rumahnya. Kemudian origami itu akan kita gunakan untuk menghias rumah, bisa untuk membuat jendela ataupun pintu. Kemudian kardus digunakan untuk alasnya. Selanjutnya alat dan bahan yang kita gunakan adalah gunting, kemudian pensil, lem, dan penggaris. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita bisa memulai pekerjaan dengan langkah berikut ini. Langkah pertama pembuatan maket adalah membuat gambar sketsa pada kertas manila. Kalau sudah digambar, kemudian digunting. Langkah yang kedua adalah dengan melipat bagian yang sudah diberi tanda garis putus-putus. Bagian akhir dari pembuatan maket adalah dengan memberikan lem pada bagian yang sudah dilipat tadi. Nah, sesudah diberi lem, jadi masing-masing bagian itu direkatkan. Kemudian untuk atapnya bisa dibuat juga dengan kertas manila yang berbentuk persegi panjang. Jadi untuk membuat atap ya, yang dibagi jadi 2. Nah, untuk menambahkan hiasan lagi, bisa dengan membuat sebuah pagar mungkin, atau juga jendela, atau pintu, atau mungkin untuk biar lebih menarik lagi, dibuatkan pohon-pohonan gitu di depan rumah, itu juga lebih bagus. Baik, ini adalah hasil dari kegiatan kita membuat maket. Nah, di sini ada beberapa tambahan ya, tidak hanya ada rumah, namun ada bentuk pagar di situ. Nah, anak ibu juga bisa membuat hiasan seperti berikut, atau bisa juga dengan menambahkan pohon. Jadi terserah kreasi anak-anak ya. Nah, anak-anak ibu bisa mencoba untuk membuat maket di rumah. Silakan dipelajari dari video ini, kemudian langsung dipraktekkan. Selamat mencoba ya anak-anak ibu. Nah, dengan hasil maket ini, maka sudah selesai materi kita pagi hari ini. Jadi untuk kesimpulannya, kita hari ini sudah belajar 3 pelajaran. Yang pertama yaitu kita bisa membaca denah berdasarkan arah mata anginnya. Kemudian kita bisa menggambar diagram gambar. Kemudian untuk pelajaran karyanya seni budaya, kita sudah belajar membuat maket. Nah, untuk anak-anak ibu, silahkan dicoba di rumah, dipelajari kembali, dan silahkan untuk berlatih mengerjakan soal yang ada di buku paket. Akhir pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang lambang dan bunyi sila ketiga Pancasila, serta sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kemudian kita juga akan belajar untuk menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf. Nah, sebelum ibu mengakhiri perjumpaan kita, pesan ibu untuk anak-anak ibu semuanya, selalu menjaga kesehatan, jangan meninggalkan sholat, dan patuh pada kedua orang tua. Selalu berdoa serta rajin belajar. Insya Allah Allah akan mempermudah anak-anak ibu dalam memahami pelajaran. Ingat ungkapan dalam bahasa Arab, man jadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan berhasil. Akhir kata dari ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.